Shalom, selamat pagi, Oma, Opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengucap syukur atas kasih, kebaikan, anugerah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Pada minggu-minggu Prapaskah ini, kita diingatkan oleh anugerah penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, untuk menebus dosa saudara dan saya. Marilah saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-10. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita mengambil satu sejenak, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ungkapan rasa syukur kami datang kepada Bapa di sorga melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam penyertaan di dalam kehidupan kami. Terlebih atas cinta dan kasih-Mu, Engkau perkenankan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Kami berdoa dan kami percaya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami setiap firman yang disampaikan. Begitu juga, pakailah dan urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Ibrani pasalnya ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-10. Lembaga Alkitab memberi judul perikop firman Tuhan yaitu persembahan yang sempurna. Sabda firman-Nya disampaikan demikian: sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakar dan kepada korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakar dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya, serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Sesungguhnya bahwa surat Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami penganiayaan dan putus harapan. Namun bahwa surat ini hendak memberikan kekuatan, penghiburan serta nasihat yang merinci mengenai ajaran Kristus
dan keunggulannya. Seperti tema bacaan kita pada pagi hari ini. Oma, opa yang terkasih di dalam Tuhan, penulis mempertegas bahwa hanya darah Kristus yang dapat menghapuskan dosa, bukan melalui darah hewan seperti yang dilakukan pada zaman-zaman dahulu. Sesungguhnya kurban yang sempurna, sebagaimana tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, untuk menghapuskan dosa manusia telah disediakan sendiri oleh Allah, yaitu dengan mengirimkan Yesus Kristus. Yesus harus menanggung penderitaan begitu hebat supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Bahwa kematiannya, bahwa penderitaannya, bahwa pengorbanannya adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekalipun harus menghadapi maut, namun Yesus tetap setia kepada Bapaknya yang di surga. Darah dan air adalah tanda anugerah pembersihan dan kuasa pengampunan yang tersedia untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, oma, opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan oleh anugerah penebusan dari Tuhan. Nah, bahwa anugerah tersebut mendorong kita untuk menilik ke dalam hati kita masing-masing, yaitu untuk mengoreksi, yaitu dengan menyelidiki apakah kita telah mengakui, apakah kita telah bertobat dari dosa. Sebagai orang-orang yang percaya, hendaknya kita janganlah menyia-nyiakan karya pengorbanan Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Ia mau agar kita tetap hidup dalam keselamatan. Ia mau agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Ia mau agar kita tetap hidup berkenan di hadapannya. Oma, opa yang terkasih di dalam Tuhan, momentum para minggu Prapaskah ini kiranya menolong kita, menolong saudara dan saya untuk lebih menghayati karya kemenangan, untuk lebih menghayati karya keselamatan, dan untuk lebih menghayati karya penebusan, yaitu melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Saudaraku, oma, opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya kemenangan tidak jatuh dari langit. Tentu ada harga yang harus dibayar. Nah, di balik kemenangan pasti ada pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, baik melalui keringat yang bercucuran, baik melalui air mata, atau bahkan darah yang tercurah. Demikian juga bahwa keselamatan, bahwa kemenangan, bahwa pemulihan, berkat dan lain-lain yang telah kita terima secara cuma-cuma itu adalah buah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagaimana kesaksian dalam firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma 3 ayat 24, kesaksian firman yang disampaikan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, oma, opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus rela menderita dan menyerahkan nyawanya supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita terbebas dari segala bentuk dosa, supaya kita diselamatkan. Sebagaimana kesaksian firman yang terambil dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13, sabda firman-Nya sampaikan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Begitu juga sebagaimana ditegaskan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat ke-18 sampai dengan yang ke-19, firman-Nya disampaikan demikian. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sesungguhnya itulah sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Saudara, oma, opa yang terkasih di dalam Tuhan, namun dewasa ini masih terdapat orang Kristen yang meremehkan karya pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Terbukti masih banyak orang yang berkompromi dengan dosa. Terbukti masih banyak orang yang cinta dengan cara hidup duniawi. Terbukti masih banyak yang belum meninggalkan kefasikan dan hidup untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Rasul Paulus yang merespon anugerah keselamatan yang diterimanya dengan bertekad sebagaimana kesaksian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-21. Sabda kebenaran firman-Nya disampaikan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus rela korbankan waktu, tenaga, dan seluruh hidupnya demi Injil sampai dengan titik darah yang penghabisan. Maka oleh karena itu, marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Janganlah sia-siakan karya pengorbanan. Janganlah sia-siakan karya penebusan. Dan janganlah sia-siakan karya pengampunan yang Tuhan Yesus berikan untuk hidup kita. Seperti Rasul Paulus, agar hidup kita selalu berkenan di hadapan-Nya. Sebagai bagian yang terakhir, oma, opa yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam kekudusan dan tetap tekun mengupayakan keselamatan melalui hidup yang benar seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan sangat mengasihi hidup kita walaupun kita berdosa. Maka oleh karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita sebagai respon yang positif terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib. Jika Allah sedemikian rupa mengasihi kita, maka hendaknya kita juga harus hidup saling mengasihi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Oma dan opa, ini saatnya kita akan berdoa syafaat yang diakhiri dengan doa sempurna, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengucap syukur melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Terlebih kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan melalui karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa hidup saling mengasihi. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami untuk senantiasa melakukan akan kehendak Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, dalam doa saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andres bersama dengan keluarganya, Bapak, Ibu, Penatua Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan bersama dengan keluarganya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan untuk menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi setiap komisi yang ada. Kiranya program-program yang telah dicanangkan semua dapat berjalan dengan baik. Terlebih untuk komisi lansia,
Kami memohon, meminta kepada-Mu ya Tuhan, agar senantiasa Tuhan memberikan segala kemampuan, kelancaran dalam Komisi Lansia dalam menjalankan program. Kami juga berdoa untuk opa-opa yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan segala kemampuan, kesehatan, kekuatan di dalam masa-masa hidupnya. Tuhan memberkati opa-opa sekalian. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikannya dan tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan kami ini dapat terpakai hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat hingga ke tingkat daerah, bupati, wakil bupati, tingkat RT dan RW. Ya Tuhan, sentuhlah hati mereka, agar kiranya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik tanpa terpilih untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bapa di sorga, doa sahabat ini jauh daripada sempurna, tetapi kami mau menyempurnakan doa ini melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa-opa yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik seturut dengan firman Tuhan. Marilah kita hidup saling mengasihi sesama sebagai respon yang positif atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga hidup kita dapat berkenan di hadapan-Nya, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.